Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para hadirin sekalian dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita semua. Nikmat berupa kesempatan, kesehatan, dan semua nikmat yang diberikannya. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai pidato ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Bayu Rizky, perwakilan dari PIK Remaja Kecamatan Sumbawa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Save the Young Generation, Save Nation. Indonesia adalah sebuah negara besar dengan jumlah penduduk 255 juta jiwa pada 1 Juli 2015. Namun dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut menjadi masalah bagi negara ketika penduduk tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan negara wajib melindungi kesejahteraan warganya. Pada tahun 2010, menurut CIA World Factbook, presentasi jumlah penduduk Indonesia terdiri dari 19% anak-anak di bawah usia 10 tahun. Kemudian sekitar 37% di bawah 20 tahun. Dan sekitar setengah populasi penduduk Indonesia di bawah 30 tahun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam hal produktivitas dan kreativitas. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang mayoritas remaja. Remaja selain mempunyai potensi besar dalam produktivitas dan kreativitas, juga mempunyai beragam permasalahan yang kompleks di kalangan remaja itu sendiri. Permasalahan tersebut diantaranya nikah dini, seks pranikah, dan nafsa, yang mana ini menjadi program pokok dalam genre. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2010, menunjukkan angka pernikahan dini di bawah 19 tahun sebesar 46,7%. Di samping itu, Indonesia juga berada di peringkat kedua di Asia Tenggara menurut data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015. Dan dampak negatif pernikahan dini diantaranya, yang pertama yaitu meningkatnya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat terjadi karena orang yang menikah di usia dini secara emosional belum siap atau masih labil. Ketika mereka dihadapkan pada permasalahan dalam rumah tangga, mereka cenderung melampiaskan amarah mereka dengan menggunakan selanjutnya dampak pernikahan dini yang kedua, yaitu rentannya terhadap perceraian yang bisa jadi merupakan kelanjutan dari dampak pernikahan dini yang pertama, yaitu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan kurangnya tanggung jawab dan tingkat kedewasaan dari pasangan suami istri pernikahan dini tersebut. Ada sekitar 2 juta perempuan di Indonesia di bawah umur 15 tahun sudah menikah atau putus sekolah. Batasan usia anak atau remaja dalam progres genre 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria.
Masalah remaja selain pernikahan dini yaitu seks pranikah atau secara umum disebut free sex. Masalah ini yang sekarang justru menjadi masalah utama negara kita. Banyak remaja yang salah dalam pergaulan. Free sex salah satunya. Banyak faktor yang menyebabkan orang atau dalam hal ini remaja yang terjerumus maupun menjerumuskan diri dalam hal tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu masalah ekonomi, sosial, budaya, serta media. Faktor ekonomi misalnya kemiskinan serta tuntutan hidup yang tinggi menuntut mereka untuk terjun dalam dunia malam misalnya. Faktor sosial berkenan dengan lingkungan tempat tinggal serta pergaulan. Apabila lingkungan tempat tinggal serta lingkungan pergaulan sudah bermasalah, maka secara otomatis akan membentuk pribadi sesuai dengan lingkungan tersebut. Berawal dari coba-coba, lama-lama menjadi kecanduan. Selanjutnya yaitu faktor budaya. Budaya di sini yaitu budaya hidup atau gaya hidup. Keinginan untuk mengikuti gaya hidup atau tren sedang tidak diikuti dengan kemampuan memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Faktor terakhir namun merupakan faktor yang paling utama, yaitu faktor media. Kemajuan teknologi yang sangat pesat menjadikan persebaran informasi semakin mudah. Masalahnya yaitu ketika kecanggihan tersebut tidak termanfaatkan dengan baik. Misalnya digunakan untuk menonton video seks atau porno. Atau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik lainnya. Inilah yang selanjutnya membuat orang tertarik, lalu mencoba apa yang dilihatnya. Lebih parahnya kalau dari coba-coba, terbiasa lalu menjadi kecanduan. Masalah keremajaan yang selanjutnya yaitu masalah nafsa, atau kepanjangan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sama halnya dengan masalah-masalah keremajaan yang sebelumnya. Penggunaan narkoba ini juga disebabkan adanya beberapa faktor seperti pergaulan, lingkungan hidup, gaya hidup, tekanan atau stres, dan lain sebagainya. Mengenai masalah ini sebenarnya sudah banyak usaha yang dilakukan untuk menanganinya. Seperti penyuluhan mengenai dampak buruk nafsa, pembuatan UU atau undang-undang yang mengatur tentang nafsa, dan sebagainya. Namun, menurut pandangan saya, hal yang paling tepat untuk dilakukan yaitu penguatan moral serta agama. Karena itu merupakan fondasi bagi terciptanya individu sebagai generasi penerus yang unggul dan islami. Tidak hanya dalam akademik, namun juga dalam kepribadian. Hadirin yang berbahagia, penduduk merupakan salah satu aset suatu negara karena negara tidak akan mampu berdiri tanpa adanya penduduk. Seperti yang kita tahu, bahwasanya pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia muda atau produktif lebih banyak daripada usia lanjut dan anak-anak. Kondisi tersebut bisa saja menguntungkan bagi Indonesia jika generasi muda pada masa tersebut merupakan generasi yang berkualitas. Sehingga perlu adanya sikap yang serius untuk menangani masalah tersebut. Membahas mengenai bonus demografi, muncul pertanyaan, bagaimana sikap yang tepat untuk menghadapinya?
Sebagai generasi muda, apa yang bisa kita lakukan? Mengenai apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda, generasi demografi penduduk diantaranya yaitu dengan menjadi pribadi yang berkualitas dari moral, akhlak, maupun secara akademik. Lakukan kegiatan yang positif dan konstruktif, seperti turut serta aktif dalam organisasi, usaha kreatif dan inovatif, berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Dengan begitu, maka bonus demografi akan benar-benar menjadi masa yang gemilang bagi Indonesia. Save the young generation, save the nation. Jadilah remaja yang aktif, kreatif, dan penuh dengan inovatif. Mulailah dari diri sendiri. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Generasi berencana, generasi emas menuju penduduk Indonesia yang berkemajuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.